Sebelum teman-teman melanjutkan untuk menonton video review saham, teman-teman bisa perhatikan bahwa TGC juga hari ini meluncurkan TGC Forex Sinyal, di mana TGC memberikan sinyal-sinyal menggunakan sistem yang dibuat sendiri. Dan teman-teman bisa perhatikan sendiri, di sini ada gambar chart juga yang sudah dipasang seperti saham, ada titik untuk stop loss, titik untuk sell, dan untuk taking profit, sehingga memudahkan teman-teman dalam trading forex. Nah, bagi teman-teman yang ingin join gratis channel ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi dan teman-teman bisa gabung gratis sebelum tanggal 20 Oktober akan ditutup. Selamat datang kembali di RN Entertainment. Hari ini kita kembali melakukan sebuah ulasan, sebuah review yang ada di playlist review IHSG. Kemarin kita sudah sampai di part 2, minggu lalu kita sedikit bolong, dan di minggu ini di part yang ketiga kita melihat bagaimanakah pergerakan IHSG kemarin, dan kira-kira di minggu berikutnya di Senin besok bagaimanakah IHSG akan berjalan. Dan di sini saya sudah menyediakan beberapa informasi-informasi yang saya peroleh dari sumber-sumber terpercaya, sehingga kita sama-sama bisa melihat apa sih yang membuat indeks kita selama 1 minggu ke belakang ini naik sampai berturut-turut, cuman ada 2 saja yang merah, dan bagaimana pergerakan indeks di minggu berikutnya. Yang pertama, teman-teman perhatikan di sini IHSG menguat 0,98% dalam sepekan, di mana kapitalisasi pasar itu sempat menyentuh 5.935. Ini diambil dari kontan. Teman-teman perhatikan bahwa memang dari Senin kemarin sampai perdagangan Jumat, indeks kita itu naik terus. Dari 5 hari perdagangan kita naik dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Kamis itu dia mengalami penurunan yang cukup dalam, minus 1% lebih. Tapi di Jumat pun penutupannya hanya minus 0,03% kalau tidak salah, padahal dia sempat turun sampai 0,7. Nah, ini membuat kapitalisasi pasar kita naik ya lebih tinggi 0,99% dari minggu sebelumnya. Kemudian teman-teman perhatikan bahwa investor asing masih mencatatkan nilai jual bersih ya selama setahun ini, kalau kita peroleh dari data RTI Business, sebesar 46,55 triliun. Sedangkan dalam pekan ini ada 591 miliar yang dijual oleh investor asing. Nah, saham apa saja yang dijual? Yaitu ada United Tractor sekitar 131 miliar, kemudian saham Telkom di 129 miliar, dan Bank Mandiri di 91,9 miliar. Kemudian kita lihat apa sih yang membuat indeks kita bergerak cukup baik minggu ini, yaitu pertama adanya isu atau sentimen bahwa vaksinasi COVID-19 ini akan dimulai November 2020. Nah, Kementerian Kemaritiman dan Investasi mengungkapkan bahwa program vaksinasi COVID ini akan dimulai awal November, yang mana itu diambil dari China untuk mengusir corona di Indonesia, di mana China sendiri sudah menyanggupi penyediaan jutaan dosis untuk Indonesia. Kemudian dari CanSino 100.000 vaksin pada bulan November 2020 dan 15-20 juta nanti di tahun 2021. Kemudian Sinovac juga sendiri juga menyanggupi 3 juta dosis, dan ini membuat pelaku pasar melihat bahwa kalau COVID bisa diselesaikan, maka otomatis perekonomian akan bisa pulih kembali dan berdampak pada pergerakan market, khususnya di indeks harga saham kita. Kemudian selanjutnya kita lihat bahwa memang kembali lagi di 14 Oktober dengung-dengung dari dosis vaksin ini terus digembor oleh media, kali ini CNBC, di mana diharapkan memang adanya vaksin ini mampu membuat ketidakpastian ini hilang,
sehingga pemerintah fokus untuk memulihkan kembali perekonomian yang sudah turun cukup dalam di tahun ini. Kemudian ada yang menarik juga ya kemarin, bahwa telah disepakati MOU bahwa merger bank syariah dari Bank Mandiri, kemudian dari Bank BRI, kemudian dari Bank BNI. Di sini telah sepakat di 13 Oktober bahwa ketiga bank syariah tersebut akan dilebur menjadi satu bank, namanya belum tahu tapi isunya adalah namanya Bank Amanah. Dan di sini dijelaskan bahwa kemarin yang dipilih sebagai surviving entity itu adalah Bank BRI Syariah, sehingga membuat saham Bank BRI Syariah ini sampai ARA dan kemarin sempat ARB, namun berhasil naik closing di 6%-an. Kemudian sentimen positif lagi di hari Kamis itu neraca perdagangan surplus. Ini yang membuat pelaku pasar terkejut dengan konsensi yang tidak terlalu banyak. Tahu-taunya surplusnya luar biasa besar, yang membuat pergerakan indeks kita semakin bagus. Kemudian ada satu lagi, bahwa rapat Dewan Gubernur ya untuk menentukan suku bunga tetap dipertahankan di 4% juga mungkin membuat pelaku pasar tidak terlalu kaget atau sudah bisa memprediksi, sehingga pasar tidak terlalu bergejolak. Tetapi kalau kita lihat di sentimen yang global, bahwa ada isu, ada berita dari CNBC bahwa Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi kepada Vietnam. Nah, ini sanksi ini diungkap dalam situs resmi perwakilan dagang Amerika Serikat atau USTR awal Oktober ini, di mana ada dua hal penting yang perlu diselidiki, yaitu soal impor dan perdagangan kayu ilegal. Kemudian yang kedua adalah soal manipulasi mata uang yang menyebabkan ruginya perdagangan Amerika Serikat. Nah, ini yang membuat beberapa hari belakang indeks Amerika juga turun, ditambah lagi ketidakpastian stimulus fiskal yang masih terus bergejolak di Amerika Serikat. Nah, kemudian kita lihat apa sih yang bisa membuat atau mendorong IHSG minggu depan mengalami kenaikan. Nah, kita lihat di sini bahwa adanya seperti yang tadi dibilang, bahwa adanya rapat Dewan Gubernur ya yang digelar 12 hingga 13 Oktober itu mempertahankan tingkat suku bunga di level 4%. Kemudian adanya pembuatan pabrik baterai di Indonesia ya. Ini membuat saham-saham pengelola pertambangan nikel, Antam, Inco, Tins itu kemarin naiknya cukup tinggi. Kemudian juga ada komitmen untuk melaksanakan program kuantitatif easing dalam rangka meningkatkan likuiditas pasar. Kemudian RUU Omnibus Law ya, Cipta Kerja ini juga masih berpengaruh terhadap pergerakan indeks di minggu berikutnya. Kemudian menurut Navan ya, ini ada analis, dia mengatakan bahwa sentimen positif itu lebih kuat dibandingkan sentimen negatif yang memberatkan pasar selama 2 hari terakhir. Jadi minggu depan kemungkinan besar indeks kita akan hijau, tetapi kita harus melihat bahwa bagaimana posisi IHSG secara teknikal. Kemudian juga di sini kalau kita lihat bahwa market lagi menunggu, ada beberapa news yang masih ditunggu, yaitu rilisnya data ekonomi beberapa negara seperti GDP growth China, kemudian balance trade Jepang, tingkat inflasi dari UK, dan klaim pengangguran dari Amerika Serikat. Nah, kalau dari Indonesia sendiri, mereka masih menunggu rilis data penjualan kendaraan bermotor yang mana terjadi di periode September 2020. Nah, ini adalah sentimen-sentimen positif yang mungkin bisa membuat indeks kita di hari Senin berada di zona hijau. Nah, bagaimana kalau kita lihat secara chartnya? Kita akan menggunakan chartnya TGC. Di sini saya sudah buka chartnya TGC dan kita akan request
IHSG. Nah, teman-teman perhatikan bahwa IHSG kemarin turun sangat dalam, yang sampai minus 0,7% kalau tidak salah. Tetapi di akhir menjelang penutupan, indeks hanya tutup minus 0,03%. Artinya apa? Artinya ada demand yang cukup kuat di detik-detik akhir, sehingga membuat indeks kita akhirnya masih terparkir di zona merah, tapi sangat tipis. Ini menarik. Sayangnya kalau kita lihat secara chart, teman-teman perhatikan di sini PBH-nya di 5.104, tetapi closingnya di 5.103, artinya satu tingkat di bawah support paling kuatnya. Nah, ini yang harus diwaspadai teman-teman. Kalau misalkan hari Senin indeks kita bisa dibuka di atas 5.104, artinya indeks kita sudah aman, dalam artian dalam tren seminggu ke depan indeks kita akan bergerak bullish. Tetapi kalau dia turun di bawah 5.104 itu dan turun tidak pernah naik-naik lagi, maka indeks kita akan berpeluang menguji 5.055 sampai dengan 5.064 sebagai support trend lainnya. Jadi ini yang penting harus teman-teman perhatikan, support psikologis dari indeks harga saham gabungan. Kunci utamanya hari Senin harus open di atas 5.104, dan itu bisa dipastikan indeks akan bergerak bullish. Tapi kalau 5104 ini tidak kuat dipertahankan atau hanya terjadi false break, maka indeks kita berpeluang untuk turun menguji 5.055 sampai dengan 5.064. Mungkin sekian dulu review saham hari ini, review IHSG hari ini. Semoga informasi review IHSG part ketiga ini dapat menjadi acuan buat teman-teman di hari Senin untuk melakukan trading atau melakukan pembelian investasi. Terima kasih banyak telah menonton, sampai jumpa dan semoga membantu.